Diceritakan anak muda gagah, tampan dan juga pemberani bernama Zhang Wuji, sedang menuju ke aula sekte Ming bernama Gua Mingding bersama dengan pelayannya yang cantik bernama Xiao Zhao. Mereka menuju ke sana lantaran 6 sekte besar telah mengepung Gua Mingding. Di saat pengepungan, seluruh anggota sekte Ming sangat lemah karena telah bertarung dengan Cheng Kun, sehingga seluruh anggota sekte Ming hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Akan tetapi, ada satu pendekar yang masih gagah berdiri untuk melindungi api suci sekte Ming agar tetap membara. Ia bernama Raja Elang Putih, kakek dari Zhang Wuji. Meskipun usianya sudah lanjut, tapi semangatnya masih seperti pria muda, bahkan ia rela mati demi mempertahankan sekte Ming. Salah satu ketua dari keenam sekte, yaitu Mi Jue ketua sekte Mei, memerintahkan murid dari Wudang bernama Zhang Songxi untuk menghabisi sekte Ming. Seluruh anggota sekte pun berteriak untuk menghancurkan sekte Ming. Akan tetapi, Raja Elang Putih mengajak duel 1 lawan 1 seluruh sekte yang mengepung Gua Mingding. Yang pertama kali melawan Raja Elang Putih adalah pendekar Zhang dari sekte Wudang. Mereka pun saling beradu kekuatan dalam pertarungan sengit dan bertahan lama. Akan tetapi, tidak ada pemenang di antara keduanya. Pendekar Zhang pun memilih mundur 1 langkah dan mengakui kekalahannya. Raja Elang Putih pun berterima kasih dan memujinya. Yang maju berikutnya masih dari sekte Wudang bernama Mo Senggu. Mereka pun memulai pertarungan. Pertarungan sengit dan mendebarkan pun terjadi. Berbagai jurus dari kedua sekte pun saling diadu. Akan tetapi, Raja Elang Putih terkena tusukan pedang pendekar Wudang. Raja Elang pun sebenarnya bisa melakukan serangan balasan mematikan, tetapi ia tidak melakukannya. Pendekar Wudang pun akhirnya mundur dan mengakui kekalahan. Meskipun sudah tertusuk pedang, Raja Elang Putih masih tegap berdiri menantang musuh-musuhnya. Yang selanjutnya maju adalah dari sekte Kong Tong bernama Tang Wenliang. Ia pun mengeluarkan jurus terhebat sekte Kong Tong. Raja Elang pun terkena pukulan hebat sekte Kong Tong hingga ia memuntahkan darah. Akan tetapi, Raja Elang Putih tidak mundur dan melanjutkan pertarungan. Akhirnya, pendekar dari sekte Kong Tong pun kalah dengan kaki patah. Tak terima saudaranya dikalahkan, Zhong Weixia dari sekte Kong Tong membalas dendam dengan cara menghancurkan papan nisan leluhur sekte Ming, tetapi berhasil dihalau oleh Raja Elang Putih dan menyebabkannya terluka parah. Dengan begitu tidak ada yang bisa mempertahankan sekte Ming. Singkat cerita, di saat pendekar Kong Tong ingin melakukan pukulan terakhirnya terhadap Raja Elang Putih, muncullah Zhang Wuji untuk menghalaunya. Ketika ia datang, semua orang terkejut dan sedikit agak mengejeknya. Pendekar Kong Tong pun masih bersikeras membunuh Raja Elang Putih. Akan tetapi, Wuji menghalaunya dengan 1 pukulan, dan membuat pendekar Kong Tong terpental jauh ke belakang. Wuji pun mendekati Raja Elang Putih untuk mengobatinya. Setelah diobati Wuji, Raja Elang Putih kembali berdiri dan menantang pendekar Kong Tong. Wuji yang melihat keadaan Raja Elang Putih, ia memutuskan untuk mewakilinya bertarung dengan pendekar Kong Tong. Akhirnya pendekar Kong Tong menyerang Wuji, tapi Wuji hanya diam dan menerima pukulan tersebut. Pukulan pendekar Kong Tong tak berarti apa-apa buat Wuji, bahkan tidak melukainya sedikit pun. Tak terima saudaranya agak dilecehkan, pendekar Kong Tong pun dibantu saudara seperguruannya. Akan tetapi, itu juga tak bisa melukai Wuji. Yang berikutnya maju untuk bertarung adalah sekte Shaolin. Mereka pun saling bertarung sekuat tenaga. Akan tetapi Wuji hanya berlarian menghindari serangan biksu Shaolin. Lalu Wuji pun bertarung dengan sungguh-sungguh. Biksu tadi mengeluarkan jurus cakar naga. Karena menurut Wuji jurus itu tidak ada tandingannya, Wuji pun memutuskan untuk mengcopy paste jurus tersebut. Pertarungan berlangsung sengit dan Wuji keluar sebagai pemenangnya. Biksu tadi mundur dan mengakui kekalahannya. Setelah itu ketua Huasan bernama Xian Yutong yang maju menghadapi Wuji. Dengan menggunakan kipas beracun ia pun menyerang Wuji. Akan tetapi Wuji sangat sigap dan mampu menghindarinya. Karena tahu kipas tersebut beracun, Wuji mengambilnya dari Xian Yutong, dan memukulkan kipas tersebut kepadanya.
Ia pun kesakitan dan tak bisa melihat. Ia pun meminta untuk segera dibunuh karena racun tersebut tidak dapat diobati. Akan tetapi Wuji tidak membunuhnya dan mau mengobatinya. Sekian cerita Wuji dalam mempertahankan Sekte Ming dan Gua Mingding. Untuk mengikuti kelanjutan kisahnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.